Mendung ya. Alhamdulillah. Oh iya petir terus ya kayaknya ya hari ini ya. Kayaknya tiap episode kita petir terusan. Bacot. Setiap minggu Kosor selalu ada pasir, ya. petir. Ayo ke tema kemarin kita kayaknya akhir-akhir episode kemarin kan ngobrolin tentang cerita horor ya kan. Cerita horor ya. Kenapa sih harus kita cerita horor ya? Karena Sebelahnya kuburan. Iya, di belakang tempat podcast kita ini adalah kuburan persis. Kayaknya suasananya tidak seramai kemarin. Kita harus ngobrolnya pelan-pelan, ngikutin Simbah. BTW panas ya di sini. Ya namanya juga Cilacap Pak. Oh iya iya. Cilacap kan terkenal panas ya kan. Kalau untuk cerita horor mungkin dari kita semua pasti semua manusia pernah mengalami cerita horor ataupun yang enggak ya jangan sampai ketemu. Nah tapi di sini kita. Tapi coba deh sekali-sekali lah. Sekali-sekali iya harus dicoba. Jangan ding. Nanti ada ceritanya itu. Kenapa harus jangan gitu? Tapi biar ada pengalaman. Iya ada pengalaman tapi sangat. Yaudah coba siapa yang mau cerita Mas Rere kayaknya kepengen cerita banget ini mulutnya udah berbusa ini. Oh iya. Banyak air udah di pinggir-pinggiran bibir ini loh. Cici. Bisa kayak guru-guru yang banyak ngobrol secara PPKN itu sini pinggirannya itu ada air. Muncrat. Gimana Mas Rere cerita kamu nih sangat-sangat dinantikan oleh para penggemar kita ini. Matamu cuk. Penggemar ini siapa? Banyak hater kayak kita ya. Banyak haternya kayaknya. Ceritanya apa waktu dulu SMA ada atau kuliah gitu? SMA ada sih, cuman Pasti kurang ada. menarik kayaknya. Iya. Waktu itu pas kuliah. Waktu pramuka. Kuliah lagi. Kuliah pada pramuka? Enggak, pramuka pas SMA. Oh iya. Itu ya apa? Cerit malam. Street malam. Tapi itu nggak menarik sih. Yang menarik itu justru pas kuliah itu. Tapi aku ada sih cerita cerit malam. Coba. Tapi nanti. Kamu nggak ngerti? Lempar malah. Kamu nggak ngargain Didot nggak seru. Dia ternyata ada cerita. Oh iya. Berarti Nanti aja kamu dulu. oh iya aku dulu berarti ya. Kuliah. Kamu kuliah nggak sih Rek? Ya kuliah. Oh kuliah ya udah. Kuliah di Jogja, salah satu perguruan tinggi di Jogja. Oh iya. Waktu itu ngontrak sama bareng si Bedebah ini satu. Siapa sih? Siapa? Didot. Wah. Didot aja apa sama siapa aja nih? Bareng-bareng. Kebetulan saya parasit di situ. Oh iya buat informasi aja ini memang untuk kontrakan itu waktu itu Didot, Rere, Saprol itu bersama-sama. Tapi kalau aku berpisah sendiri ya kan. Kalian di bagian utara Jogja, tepatnya di daerah mana sih? Kaliurang gitu lah ya. Jangan Jalan Catur. Kalau aku di bagian selatan deket Wates gitu lah. Jauh pokoknya. Jauh orang kampung aku mah. Jadi kemarin dulu itu kontrakan kan berapa ya Dot ya? 13. 17 ya. 1, 2, 3. Serius loh. Banyak banget. 17 kamar 3. Iya apa? Enggak lah. 5. 5 ya, berlima. 5 orang. 5 orang, salah satunya aslinya 4 orang, cuman saya parasit. Ya kan? Kamu kan numpang dulu. Iya. Terus waktu itu apa ya? Oh, lagi mau tidur. Ini cerita yang apa? Kondisi sendirian, banyak teman? Enggak, bareng waktu itu. Ini mau tidur. Jadi waktu mau tidur kan berempat tuh, tidur berempat. Satu kamar berempat. Iya, satu kamar berempat. Waktu itu nggak tahu lagi mau tidur bareng atau gimana, aku lupa. Jadi pas itu waktu itu jam pokoknya lewat jam 12 lah, lewat jam 12 mau tidur. Di situ ada suara cewek. Suara cewek nangis. Gitu. Aku kira kan sebelah. Di dalam rumah atau di ya nggak tahu. sebelah? Pokoknya kedengeran aja gitu. Tapi di luar posisinya itu. Nggak di dalam rumah. Di luar semuanya kedengeran semuanya. Aku Dante terus apa lagi ya? Pokoknya ada 4 orang di situ lah. Terus waktu apa? Kan aku risih kan, besok kan kuliah. Ya akhirnya bolos juga sih, cuman ya. Gitu jelas ya. Iya. Terus apa? Aku teriak waktu itu, ini ada translate-nya BTW ya apa? Tadinya bahasa ngapak gitu ya.
goblok anjing, tai, ngentot ini. Sama setan kamu ngomong Oh, kayak gitu? intinya Iya. dimarahin gitu. Setannya Iya, dimarahin. dimarahin. Aku mau tidur gini besok kuliah ini. Terus nggak ngaruh kan, nggak ngaruh. Terus akhirnya Kenapa harus curhat tentang kegiatanmu besok sih ke setan gitu? iya nggak tahu, siapa tahu ngaruh ya. Jadi kamu merasa terganggu sama tangisan dia ya? Iya, ganggu Gitu. banget. Oh, Bukan iya, bayi maaf. atau bukan Enggak, wanita habis cewek. diputusin Cewek, gitu? cewek, Tulen lah ya? cewek nangis. Cewek nangis. Cewek nangis. Cuman kayaknya sih dari apa rumah sebelah lah kayaknya. Itu kan kosong juga kan. Terus apa? Aku nyobain untuk tidur tapi Tapi masih nangis dia? nangis terus. Oh iya berarti selama kamu ngomong gitu dia tetap nangis? Nangis. Keras tapi suaranya. Ya. Terus kamu kasih tisu apa kasih apa nggak sih? Enggak ya, enggak ketemu enggak, sama ya? enggak. Terus Masih apa? pikirannya bukan manusia itu ya udah? Pikirannya masih manusia itu. Oh masih Oh, masih. Manusia, heeh. Terus habis itu apa? Aku nelusuri kan sama si Dante itu, nelusurin dari mana sih sumbernya. Dicari-cari, kayaknya sih nggak ketemu ya, lupa cuma. Pokoknya dicari-cari, akhirnya sampailah ke pohon di depan rumah. Oh berarti keluar ya? Keluar. Kalian itu- keluar, kalian Heeh, berdua. Aku sama Dante itu keluar anjing merinding Cuk. Nanti aku juga merinding pas cerita. Belakang kuburan. Terus apa? Ini klimaksnya di sini sih, klimaksnya. Oh ya nih penasaran nih. Jadi waktu keluar, aku itu udah niat mau marah. Ah, Udah niat mau marah itu. Lagi ke depan pohon itu. Habis itu kayak hujan gerimis loh. Hujan gerimis sama angin. ah. Iya, Tapi sebentar tok loh. Ngeri banget itu. Sebentar tok. Paling berapa detik ya? Nggak nyampe 5 detik. Anginnya apa hujannya? Angin sama hujan. Oh terus? Habis Itu kamu diem-dieman gitu? Iyalah, diem-diem kan sama Dante. Terus Terus lihat-lihatan juga? lihat-lihatan terus melebu masuk, akhirnya masuk, kita masuk. Masuk rumah lagi? Masuk. Udahlah, nggak kuat kayaknya, imannya belum kuat nih. Terus melebu masuk akhirnya. Yuk, Itu masih nangis waktu kalian di luar? masih. Tapi asalnya emang dari pohon itu. Nggak tahu asalnya. Kita random aja keluar. Tapi gede banget ketika kamu keluar? Gede banget. Maksudnya apa? Anginnya. Mm-mm. Angin sama hujan. Itu gede banget. Tapi nggak nyampe 5 detik. Paling 3 detikan lah. Sama Dante itu? Iya. Aku juga pernah ada pengalaman sama Dante itu. Gimana? Dulu waktu SMA sini, jadi ceritanya waktu itu ulang tahun sekolah kan. Nah, karena kita berdua yang bisa gambar, waktu itu ada tugas bikin gambar, ngelukis tong sampah. Terus suara ini itu mengerikan loh John. Iya. Nanti ada Itu buat pembukaan loh. itu waktu itu apa ya? Kita ditugasin sama wali kelas berdua ditunjuk sebagai itu gambar ngelukis tong sampah di depan kelas. Nah itu waktu itu bareng sama bikin standnya untuk pentas seni gitu besokannya. Nah itu hari H-1 kita gambar. Nah setelah gambar dari siang sampai kira-kira maghrib, habis maghrib itu azan kan, aku bilang teh sholat yuk, sholat maghrib dulu lah, habis itu cabut pulang. Yuk gitu selesai dulu nih. Nah mungkin sekitar azan kan jam 6, kita jam 6:30 baru selesai, udah clear yuk, udah kelar, yuk kita pulang, kita sholat ke masjid di sekolah. Habis itu lampu di situ gelap semua kan masjid kan, nyalain lah, terus pertama wudu, nyalain dulu lampunya, udah dinyalain, wudu dulu sama Dante. Di situ udah mulai kita, bukan mulai mengerikannya, Hawa-hawa yang enak. mulai jahil-jahilan ya kan. Kan namanya berdua doang di satu sekolah, orang yang bikin standnya udah pada pulang jam 5 sore. Kaget-kagetan lah waktu di kamar mandi misalnya. Aku lagi wudu, dikagetin Dante. Terus gantian dong waktu aku selesai wudu, aku kagetin kayak gitu. Nah mungkin dari situ mulai ada jahil-jahil lah dari setan itu kan. Kita mulai sholat. Di situ kita di tempat ruangan wanita sholatnya. Karena kalau di bagian cowok terlalu maju, agak gelap gitu, agak takut. Nah terus mulai sholat. Kebetulan waktu itu aku imamnya kan. Jadi
di wanita itu kan ada lemari ini kan tempat Iya, nyimpen ruku-ruku, ya. ruku-rukunya wanita. Dan biasanya kalau lemari itu kan rapat. Aku udah ngambil sarung itu pun rapat gitu, ngambil sajadah. Sholat lah kita. Nah begitu atahiyat akhir mau assalamualaikum. Pas assalam pertama si pintu Yang tempat rak rukuhnya itu lemarinya kebuka tiba-tiba. Aku lihat-lihat sama Dante kan. Lang, gitu dia. Gimana ini? Ntar dulu lah, berdoa dulu lah. Aku belum zikir dulu. Iya. Oh itu posisi udah selesai. Udah selesai sholat, udah assalamualaikum. Dia tiba-tiba kebuka. Habis itu ada suara ketawa. Ya. Hihihi kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Itu aku belum selesai. Si Dante langsung kabur duluan, lari kenceng banget. Wih tungguin aku weh. Aku kan terus sendalnya ketinggalan apa ya, aku bawain sampai aku juga lari di situ udah bodo amat itu. Gila. Itu ngeri banget asli waktu masih SMA waktu itu. Kebetulan sih belum aku ceritain apa ya ke semuanya. Belum ada yang tahu. Aku tahu sih. Nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin maksudnya. Dan itu juga posisi masjid kan sebelahnya kan lapangan. Iya lapangan gede. Sawah. Kalau mitosnya sih kalau suara kuntilanak yang kecil itu berarti artinya dekat. Kalau keras itu artinya jauh. Mitosnya. Nah kebetulan waktu itu aku dengarnya suara kecil. Dekat. Karena hening jadi denger banget. Nah aku deg-degan sama Dante karena itu wah ini deket berarti nih. Waktu setelah lari ya, gila lah udah ngos-ngosan keringetan. Gila itu deket berarti mitosnya kan ini. Apa kalau kecil suaranya berarti orangnya deket itu. Ayo udahlah udah kita pulang. Besoknya ceritanya ke teman-teman kelas sih. Kayak gitu semuanya ngeri banget itu. Ya dari Kalau sekolah ya ngomongin sekolah, yang pas tadi itu yang jerit malam. Jadi kan dulu Pramuka disuruh, ya? Dulu kan disuruh nyari lilin merah be. Tapi lampunya kan dimatiin semua kan. Ya. Kita cari cuma pakai senter. Ya. Jadi waktu pada lagi nyari itu di depan perpustakaan, aku tuh lihat ada anak kecil, tapi posisi lagi apa sih? kayak apa lagi ya? Lagi dap. Bukan lagi dap. Dubbing. Dulu belum ada dap. Kayaknya Paul Pogba ya. Lagi apa? Pokoknya lagi nunduk gitulah. Main nunduk. Kayak anak lagi nangis. Tapi nggak ada suaranya. Tapi jongkok gitu. Jongkok. Duduk di depan. Nyari-nyari apa gitu apa? Kamu sendirian Dot itu Dot? Itu rame-rame satu kelompok. Cuma tadinya yang lihat sama aku. Terus aku lihat ini siapa kok malam-malam ada anak kecil. Terus akhirnya kan tapi mau manggil kan nggak berani. Takut juga kan. Terus akhirnya pas balik ke tenda aku cerita tadi ada yang lihat anak kecil di depan perpus enggak. Katanya nggak ada yang lihat. Kamu tau apa? Cuma aku yang lihat. Itu ngeri sih. Warnanya apa Dot? Anaknya pembina kali. Anak kecil ya nggak tahu. Tapi anak kecil jam 12 malam kan. Wih. Mau ngapain di situ sendirian? Di situ aku udah diem terus pokoknya sepanjang jalan sampai ke tenda itu diem terus mikir loh itu dari siapa itu. Akhirnya ya itu cerita yang lihat ternyata cuma aku. Nggak didatangin apa? Nggak ada yang datengin. So habis itu pada takut akhirnya. Nggak ada yang percaya ada yang nggak percaya. Iya. Kalau kamu nggak tahu juga sih. itu masa kuliahmu itu tuh kabarnya apa ada? Wah, di rumahmu kayaknya sangat-sangat mengerikan ya. Aku waktu main ke rumahmu kontrakanmu. Gila. Yang paling bagus sih paling epic sih pas yang kontrakan kedua. Oh pindah apa lagi. namanya iya. namanya Dut? Lokai suara suara. ya, lokai suara. Dan gitu ngeri sih. Ngeri banget sih itu. Kalian masih ini ya satu kontrakan ya? Lembab. Itu di bawah lembab. Perjuangan mau masuk ke kontrakan aja Sebelahnya kirinya hutan. hutan. Aduh, itu ngeri nih. Oh iya itu ada kan ada kali dulu sebelahnya kali ya? Iya, kali. Terus? Nah, itu ceritanya di situ. Oh di situ. Iya. Bukan di rumah. Bukan. Nah, terus? Jadi aku itu pokoknya posisi pada pergi semua lah. Itu 4 orang kan di kontrakan itu, pokoknya pergi semua. Aku itu keangkringan, mau makan kan, keangkringan sendiri lah. Berapa meter ya? 100 meteran ya? 100 meteran ada sih. 100 meteran lah dari kontrakan itu. Ke sana,
Terus apa ya di angkringan kan biasa lah banyak orang pada cerita-cerita kan. Aku ikut nimbrung cerita-cerita sampai jam 1:30 malaman. Sampai jam 1:30 malam aku balik kan. Pulang, angkringan juga mau tutup itu waktu itu. Terus aku pulang jalan kaki kan deket, jalan kaki di jalan masuk mau ke kontrakan itu. Aku lihat itu di pekarangannya itu Ada pohon-pohonnya. bukan Pak, ada apa sih ya, sebut aja lah ya, Putih-putih. sebut aja lah ya, Kunto. lah kuntilanak gitu. Kuntilanak, Disamarkan aja lah. kuntilanak nggak apa-apa lah, kalian ikut podcast juga nggak apa-apa. Jangan terus ada kuntilanak kan waktu itu dari jauh sekitar 50 meteran aku lihat. Dari jauh aku udah Itu ya pas kamu pulang. iya pas pulang Angkringannya 1:30 tutup. itu, iya udah tutup. Terus udah lemes kan di situ aku. Terus aku lihat di saku ada, aku kan bawa headset waktu itu. Bawa headset. Udahlah lillahi ta'ala bae lah. Pakai headset, pakai hoodie itu kan ada tudungnya, Iya, ditutup. hoodie, Iya. ditutup. Jalan. Jalan di depannya, cuy. Oh, jadi dia muncul di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Enggak di pinggir jalan juga. Tapi jadi kan mukanya kelihatan nggak? posisinya kan ini jalan terus sebelahnya itu kali. Kiri, sebelah kiri. Sebelah kirinya kali. Sebelah kirinya lagi kan ini Hutan. Ya hutannya itu. Lah itu dia itu di atas air, di atas airnya itu. Terbang apa? Iya nggak tahu lah, bodoh amat. Aku lihat dari jauh. Terus aku lewat depan dia, aku nggak lihat sama sekali loh. Aku Kamu lihat nggak itu? Kelihatan mukanya nggak sih? enggak, kan jauh. Ah. Aku lihat Rambutnya ada tapi. Aku itu lewat depan dia itu, aku nunduk, Dikit nggak rambutnya? Rek? madep kanan, madep serong kanan. Oh. Jadi aku nggak lihat dia. Ya kamu juga nggak berani kan ngelihat. Iya. Tapi sampai kamar aku lihat. Apa masih ada? Ya enggak, udah nggak ada. Ya memang di kontrakanmu kamu kan di atas kan? Di atas. Kan bisa kelihatan ya jalannya Bisa ketika kamu lewati iya, gitu kan. kelihatan. Itu nggak ada lagi. Nggak ada. Bangsat kan. Aku tuh tidur ya di pojokan, aku nggak tidur aku ini loh Rebahan. Pocket, dibilang tidur apa ya? Lendean tembok. Senderan. Bahasa Jawa Pak. Lendean. Pokoknya senderan di tembok, di pojok. Aku nggak mau soalnya nggak mau ada yang di belakangku gitu loh. Aku nggak mau. iya, Iya kan? pinter. Kan aman kan? Iya. Di pojok kan Tutupan selimut enggak ya? enggak. Pokoknya, Wis. pokoknya aku tidur dalam keadaan gitu. Yaudah. Berarti tidurnya sambil senderan. Iya, senderan duduk. Emang gak pegel? Terus kamu cerita nggak Bodo sama amat. teman-teman? Apa? Cerita nggak ke teman-teman itu? Cerita ke tetangga sebelah, kamar sebelah. Yang ini banget ekstrovert banget, introvert. Bangsat. Aku pun jadi waktu itu kebetulan aku main ke tempat kalian ya. Kan Yang- juga diceritain. Yang pertama apa yang Diceritain Dante juga Oh. ada. Rere pun pernah cerita. Ya mungkin yang tadi juga ada cerita sedikit. Nah tadi detailnya tadi sih. Nah terus aku pun ngerasa waktu itu aku belum pernah ketemu Ketemu siapa? syaiton. Syaiton. Ih, syaiton. Iya, syaiton. Terus Kunto? belum ketemu. Terus ngerasa kayak gimana sih? wah jangan, Rasanya kayak gitu. jangan pernah. Nah, gitu. waktu itu aku merasa mancing. seperti itu. Kayak gimana sih ketemu yang real kayak gitu kan. Terus juga kebetulan teman-teman kuliahku di kontrakanku sendiri ceritanya tentang kayak gitu. Ada yang tindihan juga. Karena aku kan nggak pernah ngerasain. Alhamdulillah belum pernah ngerasain. Jangan sampai. Sapro sering sapro. Terus pernah ngeliat real juga kayak kamu Re. Nah, aku juga makin penasaran. Emang rasanya ketemu gimana sih dulu? Dulu ngerasa kayak gitu. Sampai kayak kalau ketemu mungkin aku ngapain ya? Apa bisa aku setakut mereka? Aku mikir kayak gitu loh. Ngapain sih aku mikir kayak gitu kan? Akhirnya kejadian. Aduh, Gimana? dulu kontrakanku yang triplek kalian belum pernah main ke tempat itu. Kontrakanku triplek, aku kan sendirian. Memang di situ aku ngontrak sendirian, belum punya teman. Terus di situ masa kontrak aku baru 6 bulan lah di kontrakan itu kan. Sendirian. Nyari-nyari teman gak ada yang mau karena terlalu kecil lah, terlalu ya triplek juga panas. Kumuh ya? Kumuh, ya gak kumuh lah. Oh iya. Masuk gang banget. Oh masuk gang. Nyari makan susah. Terus
ada saatnya waktu itu aku pulang kuliah jam 5 sore. Terus pas masuk rumah, aku duduk di ruang tengah nih. Habis itu aku main HP di ruang tengah sendirian. Habis itu belum nyala lampunya tuh ya, belum dinyalain lampunya, masih sore kan. Ada anak kecil datang. Tiba-tiba masuk, diem aja, aku lihat mukanya kan di depan pintu dia. Jadi posisi pintu ketutup atau emang kebuka? Oh, emang kebuka. Pintu. Jadi deskripsi rumahku nih ya. Rumahku 3 kamar, tanpa tingkat, tapi dia ada pintu depan, ada pintu ke belakang. Iya. Si anak kecil itu di pintu depan. Terus aku tanya, "Dek, dia rambut pendek, mukanya tua, nggak ada ekspresi sama sekali." Aku tanya, "Dek, mau ngapain?" gitu. Diem aja deh. Terus dia masuk. Dia berdiri di depanku. Aku ngeliat mukanya kan, ini setan bukan sih? Aku pegang tangannya, nggak dingin sih. Kakinya juga napak. Terus dia nunjuk pintu belakang, tapi dia nggak bisa ngomong. Padahal dia tuh sekitar umur kira-kira 4 atau 5 tahun lah. 4 atau 5 tahun itu kan udah bisa ngomong. Dia ngomongnya cuma gitu dong. Tapi sambil nunjuk ke pintu belakang rumahku. Terus dia jalan sendiri, aku ikutin lah dari belakang kan. Ada apa? Mau kemana? Mau mas bukain di belakang rumah gitu. Aku buka pintunya kan. Terus setelah aku buka, dia nunjuk ke rumput ilalang yang tinggi banget. Sama ada pohon gede. Anjir, aku dalam hatiku, ini anak mau ngapain? Dia ngajak aku ke situ apa? Aku aja merinding dong cerita lagi nih. Ini anak ngapain? Dek, udah dek, mamahnya mana gitu. Yuk tak anterin yuk, aku bilang gitu. Dia nunjuk terus matanya tajam banget loh ke situ. Tanpa kedip gitu lah. Aku liatin mukanya. Aduh gila, aku takut banget kan. Ini mau maghrib men. Terus habis itu, udah ya, mas tutup ya pintunya ya. Yuk masuk yuk. Terus aku tutup. Dia jalan lagi ke kamarku. Diem tapi di depan, di pas pintu itu dia diem. Aduh ini anak maunya apa sih? Dalam hati ini. Aku gak kepikiran aku pernah nantang gitu ya. Atau penasaran tuh gak kepikiran waktu itu gak kepikiran. Pikiranku, ini nih siapa gitu. Aku masih pikir ini manusia. Terus dia ngambil, ada satu kertas ngambil. Terus itu dia main mukul-mukul gitarku. Tuk gitu, dipukul-pukul. Dia ke ruang tengah lagi. Terus aku minta, mau main gitar gitu. Terus habis itu dia pergi keluar. Aku ikutin lah dari belakang. Terus aku lihat dia jalan jadi keluar rumah belok kiri. Nah habis belok kiri dia belok kiri lagi ke arah rumah belakang. Anjir ini anak kecil asalnya dari rumput-rumput itu apa ya? Aku takut banget asli itu. Ya Allah ini gimana ya. Dan setiap hari kontrakanku itu hening. Terus aku bodo amat waktu itu. Entahlah itu anak siapa lah. Yang penting aku udah capek kuliah kan, capek habis kegiatan sehari-hari. Masuk kamar, ketiduran. Bangun-bangun berisik di rumah belakang. Dan di rumah belakang itu kosong ya, ilalang kan aku bilang, hutan-hutan gitu. Suara apa? Kayak anak main, lari-lari kenceng banget itu. Duk. Kayak orang langkah kaki lari tapi ya. Aku kebangun itu, astagfirullahaladzim, jam 7 malam. Aku gak sholat maghrib kan itu. Waduh. Terus aku ingat tadi, oh iya aku tadi ketemu anak kecil. Lah kok tumben hari ini ada anak-anak kayak anak main di belakang gitu kan. Perasaan gak pernah. Dan aku langsung kaget, sangat takut karena ini lampu masih mati semua. Aku belum nyalain lampu apa tadi. Terus aku nyalain, terus aku langsung keluar dari kontrakan ke rumah temanku. Semenjak saat itu belum. Jadi aku nginep di tempat temanku nih. Besoknya aku pulang pagi-pagi bersih-bersih, ketemu bapak kontrakan. Aku tanya, "Pak, anak kecil rambut pendek, mukanya agak tua." Enggak, aku belum nyebutin ciri-cirinya ya. Aku cuma bilang, "Pak, ada anak kecil di sini, anaknya siapa sih, Pak?" "Anak kecil siapa ya, Mas?" "Oh, aku tahu," kata dia gitu. "Kamu pasti ketemu anak kecil rambut pendek, mukanya agak tua gitu ya?" "Loh, kok Bapak tahu?" "Itu setan, Mas." Astaga. Serius, Pak? "Iya." "Kenapa, Pak, emang kok bisa gangguin saya?" "Enggak, Mas, jadi waktu itu ada anak bidan ngontrak di situ juga gitu. Waktu itu ketemu anak itu, diajaknya keluar gitu. "Dek, ayo Dek, ikut kakak beli jajan yuk." Dia ikut bonceng malam-malam.
entah jam 9 jam 10 lah. Terus pas dia udah nyampe tempat makan, hilang, nggak ada si bonceng kan dibonceng kan, hilang gitu anaknya. Nah itu diceritain ke saya si anak bidan cewek itu. Nah ini ceritanya ciri-cirinya sama mas yang saya bilang, tingginya kata dia sepinggang gitu. Iya bener pas gitu, sepinggang saya tingginya. Oh iya bener itu mas gitu, kamu berarti ketemu gitu. Aku langsung, oh Allah, Pak saya takut Pak. Ya udah nggak apa-apa, kamu kan tetap rajin ibadah aja gitu dinasihatin. Terus bersih, tempatmu harus dibersihin terus. Ya mungkin kamu tempatnya kalau lagi kotor, iya Pak kebetulan lagi berantakan. Ya mungkin ditegur itu kan kata dia gitu. Nah semenjak saat itu aku nggak pernah nginep lagi di kontrakanku selama 1-2 minggu lah. Terus pas aku pulang ketemu bapak kontrakan lagi kan. Mas kok nggak pernah di rumah ya? Iya Pak, saya takut Pak, aku bilang gitu. Saya sendirian. Ya ajak teman-teman mulai nggak ada yang mau Pak, pada takut juga gitu. Nah akhirnya ya udahlah kalau gitu jangan tinggal di sini aja nggak apa-apa Mas gitu. Daripada kamu udah bayar tapi nggak dipakai gitu. Iya, benar. Nah dari situ itu aku masuk cari-cari ketemu yang kontrakan tanpa plafon itu yang Gunung Kelut aku ceritain itu loh. Nah aku kontrakan kedua di situ. Nah yang kontrakan yang itu akhirnya aku keluar dong, tapi untungnya si bapak itu baik. Yaudah kamu keluar nggak apa-apa, tapi bapak kasih ini ya uang ganti rugi 6 bulan, kamu sisanya berapa aku kasih. Jadi bener-bener baik lah dia ngerti karena tempatnya ngeri gitu. Ya di situ aku langsung kapok. Astaga, aku kepikiran, nyesel banget itu aku ngomong kepengen ketemu. Bukan kepengen ketemu, gimana sih penasaran gitu loh. Sosokan penasaran tapi ternyata ketemu. Ya ngeri juga, merinding terus. Ngeri banget itu. Itu posisi ini ya. Belum tahu kalau itu setan loh. Belum tahu. Jadi tahunya setelahnya. Iya. Gitu kan. Kalau tahu mah aku udah lari. Orang bentuknya manusia real. Ya mungkin kalau kata dalam ilmu agama kita kan korin. Syaiton bisa juga bentuk jin korin benar. Bisa berbentuk manusia real, tapi memang aku pun setelah itu nggak pernah ketemu loh. Setelah aku ketemu sekali nggak pernah ketemu lagi. Ini mungkin benar-benar sekali tuh aku tanyain orang tetangga nggak ada yang tahu. Lagi nyari. Selamat datang tuh loh. Tapi kan aku udah tinggal mungkin 3 bulan lah. Udah lama. Iya, benar baru tahu sekali ketemu itu setelah aku dengerin kalian cerita horor. Ya kadang silaturahmi nggak apa-apa kali. Iya sih, bacin. Tapi sih waktu itu aku juga pernah. Tapi bentuknya orang juga. Apa ya? Di waktu masih SMA. Jadi kan nginep di tempat temen. Itu posisi rumah kosong, orang tuanya lagi pada pergi. Kita tuh rame-rame loh. Aku tuh kan nonton film di depan TV. Akhirnya tidur. TV-nya nonton aku tidur. Ini di mana? Di Cilacap. Oh ya, di rumah. Di rumah terus. Sekitar sebelum subuh jam 4-an lah. Sekitar jam 4. Itu kan ada teman satu juga tidur depan TV. Nah, aku tidur tuh madep kiri loh. Ya. Terus sekitar jam 4 itu pindah posisi telentang. Nah pas pindah posisi telentang itu kayak ada nyentuh sesuatu tapi di kanan loh. Di prank mau kamu Dot. Nah nggak mungkin. Zaman itu belum ada musim prank sih ya. Belum. Sekali nyentuh sesuatu aku bangun. Ini siapa gitu. Jadi kan posisi layar TV itu film udah selesai. Blue apa namanya? Blue screen ya. Namanya kan blue screen. Blue screen. Si ininya orangnya ini dia natap TV. Posenya itu kayak kalian tuh suster ngeset nggak sih? Kamu ngelihat suster ngeset? Cewek? Itu cowok. Ngeri nih. Rambutnya pendek. Rambutnya jambul. Sedangkan di situ yang rambut jambul cuma 1 orang. Kamu? Bukan. Kodok. Dia rambut jambul, pakai baju putih. Sedangkan temanku yang rambutnya jambul, dia pakai baju hijau. Kenapa setan pakai baju putih sih? Heran aku. Kayak kapan Bok? Ya enggak, maksudnya kan ada yang baju. Tapi baju itu apa ada yang baju. ini ya? Buka Tyler ya? Iya mungkin. Butik. Terus? Jadi dia posannya kayak. Kamu ngelilir ya? Nggak sadar gitu ya? Setengah sadar. Akhirnya tadinya nggak sadar. Cuma terus lihat terus tapi matanya disipit-sipitin gitu loh. Ih. Aku yang disipitin jadi nggak melek, bener-bener melek. Sipitin ini siapa gitu. Posannya ya suster. Ngelihatnya ke siapa dia? Ngelihat TV, padahal TV-nya filmnya udah selesai.
blue screen Oh, blue screen udah sampai selesai gitu ya blue dan screen. natap, tapi tatapannya kosong loh. Kamu nggak ngeliat mukanya dari belakang kamu liatnya ya? Serong kiri lah. Hmm. Kelihatan dari serong kiri. Tatapannya kosong. Ya terus tanya ini siapa sih? Ini siapa sih itu? Terus akhirnya madep kiri lagi. Memberanikan diri gitu. Enggak, justru Oh, membelakangi. Biar nggak ngeliat. Iya. Nyoba tidur kan nggak bisa tidur. Sampai kalian tahu ini nggak asbak kaca yang zaman dulu itu? Ya. Nah itu kayak jatuh di lantai. Itu selang berapa menit aku madep kiri lagi. Jatuh. Oh, tiba-tiba ada suara itu. Rentang gitu. Aku udah anjing ini apa nih? Kamu nggak bangunin temanmu, Dot? Enggak. Dan emang udah parno sih pertama. Aku kalau parno Mendingan katakanlah, diem ya. Temanku yang di sebelah itu kalau aku udah parno Ikutan Warno. bisa jadi aku lihat dia itu berubah bentuk gitu loh. Lah, Jadi orang lain. Itu kalau aku parno ya gitu. Oh. Katakanlah guling pun ya. mesti mikirnya jadi poci nanti nih gitu. Wih, gitu. Poci, ya teh ya. Kenapa poci sih? Sebut nama. Mau sebut nama kan gak belakang enak. kuburan. Ya. Itu sampai bunyi kelentang. Udah kan berusaha buat tidur tapi nggak bisa loh. Akhirnya azan subuh. Setelah komat apa ya? Setelah komat berapa menit setelah komat itu kayak ada suara langkah dari atas turun tangga. Tangganya itu dari kayu. Ternyata ibumu itu. Itu posisi nggak ada orang. Bangun sholat subuh. Terus Itu padahal posisi atas rumah itu jadi naik tangga langsung gudang loh. Oh. Jadi udah nggak ada space lagi. berarti dia dari gudang gitu ya. Mungkin Hmm. turun tangga dek akhirnya suara hilang. Di situ aku udah pokoknya sampai ada yang nyentuh aku teriak keras banget. Udah takut banget soalnya. Ya akhirnya bisa tidur. Setelah bisa tidur jam Dan kamu setelah bangun itu kamu yakin bukan mimpi ya? yakin bukan mimpi. Jam 6 jam 7 lah. Terus kamu baru ceritain ke temanmu. Bangun, aku ngecek satu kamar loh. Ternyata nggak ada orang. Ternyata masih pada tidur semua. Terus sekitar jam 8 jam 9 kan udah pada bangun tuh. Tanya salah satu tadi malam yang bangun siapa itu. Kok kamu nggak nanya tadi malam yang sholat subuh siapa gitu? Kayaknya nggak ada yang sholat. Kayaknya Tanya satu-satu nggak ada yang jawab. Nggak, maksudnya nggak ada yang bilang kalau ada yang bangun gitu loh. Sampai yang si rambutnya jambul itu aku tanyain. Terus? Coba lihat bajumu gitu. Siapa tahu kan dia pakai dalaman putih. Ya. Ternyata enggak. Dia masih pakai baju hijau. Udah fix ya. Fix. Nah, setelah yang punya rumah tahu, maksudnya dengar ceritanya, akhirnya dia bilang emang ada orang. Emang selalu ada orang di situ. Kata siapa itu? Yang punya rumah. Oh. Dan nggak cuma aku ternyata yang pernah lihat kayak gitu. Ada yang bentuknya ayah anak kecil. Ayam ada nggak ayam? Ayam kayaknya ada. Kan subuh-subuh. Ayam. Dek ke kamar Om yuk. Tapi bentuknya ayam loh. Kalau itu kalau itu di kos kayaknya ada loh. Enggak ada, di kosku enggak ada loh. Kosmu doang. Kayaknya udah ya. Ya, sebetulnya sih memang masih banyak. Ya. Iya, kebetulan ada sebelah ada arisan. Aduh, udah gaduh ini. Iya, udah gaduh. Ada lomba juga bentar lagi, Mas. Ih, Mas. Terus ntar pulang naik motor juga bangsa. Iya. Aku lewat kuburan. Ya, namanya motor kan bisa dikebut lah, nggak usah takut. Iya, bukan masalah dia lebih banter daripada sih. Ini kan kalau motor masuknya ke jenis suatu alat transportasi ya kan? Iya. Ya iya. Nih gimana sih? Iya lah. Iya kan? Iya. Nah, kayaknya kalau minggu depan Transportasi, mau bahas transportasi. iya apa ya? Mungkin Halus banget. Seru sih. kamu soalnya bilang motor sih, jadi aku kepikiran ya kalau ngobrol tentang transportasi seru deh gitu. Iya kan? Pengalaman Nggak selama sekedar di motor sih, transportasi bisa naik gitu ya. motor, naik mobil, bis, kereta, kapal, pesawat, pasti kita ada cerita kan. Gimana dok? Oh nggak ada orangnya. Prol gimana prol? Ip
prol nggak ada prol ya. Datang nggak Nah ada. udahlah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.